Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Erta Liza dengan NPM A1G022557 dari kelas 1C, mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang Total Quality Management. Nah, pada bab ini ada 7 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep dasar Total Quality Management. Yang kedua, pengertian Total Quality Management. Yang ketiga, pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang keempat, implementasi Total Quality Management. Yang kelima, pilar Total Quality Management. Yang keenam, hambatan implementasi Total Quality Management. Dan yang ketujuh yaitu filosofi baru. Materi yang pertama itu konsep dasar Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Yang kedua, pengertian Total Quality Management. Menurut Zahro tahun 2013, TQM merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atau JAS manusia, produk, dan lingkungannya. Nah, menurut Nasution tahun 2000, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Nah, sedangkan menurut Haber dan kawan-kawan tahun 2010 yang mengungkapkan bahwa TQM sebagai proses yang mencakup semua yang melibatkan setiap orang dalam organisasi, dalam mengidentifikasi dan meningkatkan setiap aspek layanan dan setiap produk. Materi selanjutnya itu tentang pemikir-pemikir Total Quality Management. Pemikir-pemikir Total Quality Management itu yang pertama, W. Edward Deming tahun 1990 hingga 1993. Nah, yang kedua yaitu G.M. Juran tahun 1904 hingga 2008. Yang ketiga ada Armand V. Feigenbaum tahun 1992 dan Philip B. Crosby tahun 1926 hingga tahun 2001. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi teori. Materi selanjutnya yaitu implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, Zahro tahun 2013 ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus, yang kedua, adanya standar mutu, yang ketiga, adanya perubahan budaya, yang keempat, adanya perubahan organisasi, yang terakhir yaitu adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu yang pertama persiapan. Tahapan persiapan adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan. Yang ketiga yaitu implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu. Next, materi selanjutnya itu tentang pilar Total Quality Management. Craig dan Crutchfield tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif.
Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah dengan sendirinya, pilar yang lain juga akan melemah. Selanjutnya yaitu hambatan implementasi Total Quality Management lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Hal itu diungkapkan oleh Zahro tahun 2013 antara lain. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Dan yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-orient, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat makro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Pokok bahasan yang terakhir yaitu filosofi baru. Menurut Prawiro Suntono tahun 2007, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat, karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip. Beberapa prinsip itu, yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku dan juga sangat baik. Mungkin itulah materi pada bab 14 ini. Terima kasih guys.